Halo semua, selamat datang lagi. Pernah kepikiran nggak sih ada satu kata yang kita semua pakai hampir setiap hari tanpa mikir panjang? Kata itu adalah oke. Cuma 2 huruf tapi ceritanya wow, luar biasa. Beneran loh, ada yang bilang oke itu kata yang paling sering diucapin di planet ini. Bayangin aja, lebih sering dari Coke atau bahkan kata ma yang pertama kali diucapin bayi. Gila kan? Kata ini bisa nyelip di hampir semua bahasa dan budaya. Ini benar-benar fenomena linguistik yang luar biasa. Nah, ini dia misteri utamanya. Selama ini, banyak banget teori yang beredar. Ada yang bilang dari Yunani, ada yang dari suku Choctaw. Tapi gimana kalau saya bilang asal-usulnya itu jauh lebih aneh dan jauh lebih lucu dari yang kita duga? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Anggap aja kita jadi detektif bahasa hari ini buat mengungkap sejarah di balik 2 huruf simple tapi super kuat ini. Siap? Oke, pertama-tama kita bakal lihat tersangka-tersangka utamanya dulu. Ini teori-teori populer yang udah beredar lama banget. Beberapa kedengerannya masuk akal banget loh, tapi beneran ada buktinya nggak ya? Lihat deh, teorinya macem-macem banget. Ada yang bilang dari bahasa Yunani, ola kala, artinya semua baik. Ada lagi dari suku asli Amerika, Choctaw, katanya oke. Malah ada yang nyambungin ke Skotlandia atau bahkan pelabuhan di Haiti yang terkenal sama roomnya. Keren-keren sih kedengerannya, tapi sayangnya para ahli bahasa nggak nemuin satupun bukti kuat buat semua teori ini. Jadi, ya semua teori keren tadi kita simpan dulu. Soalnya, di tahun 1960-an ada seorang ahli bahasa jenius namanya Alan Walker Reed yang akhirnya, klik, mecahin misteri ini. Dan ternyata jawabannya itu jauh lebih simpel dan jujur aja jauh lebih konyol. Nah, sekarang kita masuk ke bagian puncaknya. Siap-siap ya, karena asal-usul oke yang sebenarnya itu bukan dari peradaban kuno yang bijaksana, tapi dari tren iseng anak-anak muda. Yuk, kita lompat ke Boston tahun 1830-an. Coba bayangin, waktu itu lagi ngetren banget di kalangan anak muda terpelajar buat bikin singkatan-singkatan aneh. Seringnya dengan ejaan yang sengaja dibikin salah biar lucu. Mirip-mirip lah sama bahasa gaul internet kita sekarang kan? Dan oke ini ternyata nggak sendirian. Ada banyak banget singkatan lain yang lahir dari tren ini. Contohnya, KG buat no go, plesetan dari no go. Atau OW buat alright, plesetan dari alright. Ini nunjukin kalau oke itu bagian dari fenomena budaya yang lebih gede. Emang sih, kebanyakan singkatan ini sekarang udah nggak ada yang pakai, tapi ada satu yang bertahan secara luar biasa. Dan ini dia, bukti pamungkasnya yang ditemuin sama Alan Walker Reed. Ini kutipan dari koran Boston Morning Post tanggal 23 Maret 1839. Coba perhatiin deh, di tengah kalimat itu nongol singkatan OK. Dan yang paling penting, si editornya langsung ngasih penjelasan di dalam kurung, all correct. Ini dia, bukti cetak pertama yang pernah ditemukan. Jadi, ini dia jawabannya. Oke, itu singkatan dari all correct. Ejaan gaul yang sengaja disalahin dari all correct. Yap, bener banget. Kata paling universal di dunia ini ternyata asalnya dari lelucon salah eja. Nggak nyangka kan? Oke, sekarang kita udah tahu asalnya. Tapi pasti ada pertanyaan selanjutnya kan? Gimana caranya lelucon lokal di Boston ini bisa jadi viral ke seluruh penjuru dunia? Nah, bagian ini ceritanya nggak kalah seru. Perjalanan oke jadi mendunia ini didorong sama 2 hal besar yang jadi akseleratornya. Pertama, dunia politik. Dan yang kedua, kemajuan teknologi. Jadi gini, tahun 1840 ada pemilihan presiden di Amerika. Salah satu calonnya, Martin Van Buren, punya julukan Old Kinderhook karena dia berasal dari Kinderhook, New York. Nah, para pendukungnya pintar banget. Mereka bikin OK Clubs dan pakai slogan Vote for OK. Tapi lawan politiknya juga mau kalah. Mereka pakai oke buat nyerang balik, bikin pelesetan kayak out of cash yang artinya bangkrut atau out of character. Gara-gara perang slogan ini, oke jadi terkenal di seluruh Amerika. Setelah urusan politik, giliran teknologi yang main peran. Sekitar tahun 1870-an, telegraf jadi primadona komunikasi. Nah, para operatornya itu butuh cara yang super cepat dan jelas buat bilang, pesan udah diterima. Kalau pakai kata yes, bisa aja salah dengar. Tapi oke, pendek, jelas banget, dan nggak mungkin salah. Akhirnya, oke jadi sinyal konfirmasi standar. Dan dari situlah menyebar ke seluruh dunia lewat kabel-kabel telegraf. Luar biasa ya perjalanannya. Dari lelucon, jadi slogan politik, terus jadi istilah teknologi. Ceritanya bener-bener nggak bisa ditebak. Sekarang, yuk kita lihat warisan dari kata simple ini.
Kenapa Oke bisa sesukses ini secara global? Jawabannya ada di kesempurnaannya. Kata ini pendek, jadi gampang banget diucapin sama orang dari negara manapun. Bunyinya juga khas, jadi susah ketukar sama kata lain. Dan yang paling penting, Oke itu netral banget. Nggak ada emosinya, dia cuma berfungsi sebagai konfirmasi. Jadi, begitulah ceritanya. Sebuah kata yang lahir dari keisengan, dibesarkan oleh panggung politik, dan disebarluaskan oleh teknologi. Oke, udah jadi semacam fondasi komunikasi global kita. Ini bukti nyata kalau ide-ide hebat, atau dalam kasus ini lelucon hebat, bisa datang dari tempat yang nggak kita duga sama sekali. Nah, sebagai penutup, coba deh pikirin. Di zaman sekarang yang penuh dengan LOL, OMG, atau WKWK, kira-kira ada nggak ya kata gaul modern yang punya kekuatan buat bertahan hampir 200 tahun dan mendunia kayak Oke? Pertanyaan menarik buat kita renungin ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak.